Assalamualaikum ya ummil mu'minin Sayyidatana Khadijatul Kubra radhiyallahu an. Assalamualaikum ya zaujata Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Ummi Fatimah. Assalamualaikum ya Abdullah Nisa il alamin. Assalamualaikum ya awalal mu'minat. Assalamualaikum wa alaman haulaki wa ala jami'i azwaji wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ansyurna nafahatir ridwan alaiha wa amiddana bil asrar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahilladzi syarafa hadhil ummati bil manaqibil aliyah wa man 'alaihim bil manaqibil aliyah wa ala alihi sunnatis saniyah ma ba'du. Bermula Khadijatul Kubra. Beliau telah lahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sekitar 15 tahun. Jadi sebelum Nabi lahir 15 tahun, Siti Khadijah sudah lahir 15 tahun. Yang berarti satu hak Siti Khadijah daripada Rasulullah 15 tahun. Kemudian dibesarkan beliau dalam keadaan di rumah tangga yang suci, artinya dalam orang-orang mulia dan damai, sehingga Khadijatul Kubra itu radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya, kecantikannya dan juga kelebihan-kelebihannya, sikap kedewasaannya dan kebijaksanaannya menghadapi semua permasalahan yang ada. Khadijah adalah perempuan yang memiliki daya nalar yang sangat baik. Ini memang sudah ditentukan oleh Allah lah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Siti Khadijatul Kubra untuk dijadikan manusia terpilih, manusia pilihan, manusia termulia dan perempuan termulia seluruh dunia. Jadi Allah meletakkan di suasana rumah tangga yang damai. Keturunannya dari kalangan-kalangan ulama, kalangan-kalangan pandita, orang-orang tokoh agama, dan beliau dipelihara pendidikannya dan juga tentang pergaulan akhlaknya. Jadi sampai-sampai beliau menjadi seorang bibinian yang mempunyai nalar yang tinggi, akhlak yang mulia. Beliau janda sudah 2 kali belaki dan punya anak 3. Jadi pada waktu itu seluruh Makkah ingin sekali mendapatkan Siti Khadijah. Sebab kenapa? Sebab beliau orangnya kaya raya, saudagar, janda, dan kemudian cantik, dan orangnya dermawan. Jadi hampir seluruh pemuda-pemuda Makkah, bahkan sampai-sampai para saudagar Makkah termasuk Abu Jahal berbuli-buli di rumah Siti Khadijah. Belum berganti-ganti kendaraan. Anak mami simpatik hati nih lawan Khadijah, tapi ternyata Khadijah tidak tergiur. Khadijah tidak tertarik dengan apapun yang ditawari oleh remaja-remaja di sana.
dan juga oleh para penguasa-penguasa sana. Karena Siti Khadijah ini sudah ada model kayak rahasia dibuka oleh Mamari Rasyidin yang bernama Warakah bin Naufal. Jadi Warakah bin Naufal ini mengatakan non Siti Khadijah, wahai anakku, ujar Warakah bin Naufal, menurut ilmu yang paman miliki, menurut ilmu yang paman ketahui, Ikam ini makanya bakal menjadi orang besar, bakal menjadi orang mulia, dan bakal menjadi seorang istrinya Nabi akhir zaman. Itu dibaca oleh Warakah bin Naufal. Nah di sini Khadijah, beliau setelah mendengar kabar dari Paman Sidin bahwa beliau bakal menjadi orang besar, bakal menjadi istri seorang rasul terakhir, beliau ada lagi gairah untuk yang lain-lain. Bahkan harta perdagangan beliau pun artinya hampir kada dihiraukan Sidin lagi. Ingin mendambakan siapa orang rasul yang terakhir nih nanti ramah oleh paman nih. Dan si paman tadi kada dijual jelas tegas ini orangnya, kayak ini cirinya kada. Cuma menyebutkan bahwa Ikam bakal menjadi seorang istri rasul terakhir Nabi Allah penutup. Dan sebelum Rasulullah SAW itu melamar kerjaan non Siti Khadijah, Khadijah ini sudah mulai ada arahan, ada sudah model peling lawan Rasulullah. Karena melihat kelakuannya Nabi nih, kelakuan Nabi kada pernah berdusta, kada pernah hianat, kada pernah menyakiti, dan beliau senantiasa menyambung silaturahmi mulai beliau kanak-kanak. Dan bahkan sampai-sampai seluruh Makkah bersimpatik lawan Rasulullah, digelar dengan Al-Amin. Siti Khadijah sudah memperhatikan Rasulullah. Kalau cuma untuk kesempatan mendekat itu ada. Nah di saat waktu Rasulullah SAW memang Allah nama atur lah. Jadi pada waktu itu Rasulullah hendak melamar gawian, hendak begawi, berusaha berdikari seorang. Ini Rasulullah lah. Nah kemudian setelah waktu melamar Siti Khadijah, dengan tanpa ada basa-basi, Siti Khadijah langsung inilah ditunggu-tunggu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Siti Khadijah. Banyak orang melamar gawian dan Siti Khadijah itu karena orang tuanya kaya raya luar biasa. Dan karyawannya pun juga banyak. Cuma yang ditunggu kayak Rasulullah ini ada. Nah akhirnya setelah harapan Siti Khadijah sudah sampai, Rasulullah melamar gawian diterima. Lalu setelah diterima, karena Siti Khadijah ini sudah ada feeling dengan Rasulullah nih bahwa ini orang mulia, jadi berpesan lawan siapa buruh Sidin yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini laki-laki lah, untuk menyuruh lawan Maisarah agar mengawal, menjaga, memperhatikan Muhammad. Dan dia berjalan berdagang ke daerah Syam, kalau daerah Makkah tolong awal. Dan di Siti Khadijah kena Maisarah lah bila ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil, yang di luar batas kemampuan akal, tolong ceritakan aku. Ujar Siti Khadijah nih lah. Dan luar biasa ini membawa ini syarat dagang nih lah. Artinya syarat dagang seluruh syarat. Apa aja berkata di tangan Rasulullah. Dan Nabi kada pernah menjual apapun yang melampaui batas. Kayak menipu pembeli kada pernah Nabi. Kemudian memuji barang kada pernah. Itu yang dilakukan Rasulullah sampai pada suatu daerah yang bernama Syam. Nah di situ ada seorang pendeta Bukhairah lah namanya, Bukhairah pendeta Yahudi. Waktu itu melihat ada awan di atas sebuah pohon. Ada awan di sebuah pohon. Ini itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat Zabur. Buah pohon itu nanti akan diduduki oleh seorang nabi akhir zaman. Pohon itu akan diduduki oleh nabi akhir zaman. Jadi sampai sekarang pohon ini masih ada kan gitu.
Jadi sudah tercatat di dalam kitab. Dan ternyata pada waktu itu Buhairah melihat nih, awan yang cuma awan tuh betunggal aja awannya lah, betunggal awannya. Bila Nabi bergerak juga awan nih kan, diperhatikan oleh Buhairah. Ciri-ciri sekaligus membuka kitab sambil memperhatikan ciri itu. Akhirnya yakinlah bahwa yang duduk itu adalah Nabi akhir zaman yang tertulis dalam kitab. Para didatangi oleh Buhairah, Maisarah dan Rasulullah tadi sedang istirahat di sebuah pohon. Jadi Maisarah ditanyai oleh Buhairah, 4 batapun bertanya, siapa laki-laki yang duduk bersandar di bawah pohon? Ujar Maisarah, dia adalah Muhammad, orang mana, orang Makkah. Kemudian ciri-ciri di belakang kelihatan khatamun nubuwah, catat. Jadi akhirnya yakinlah Pandita Buhairah tadi bahwa itu adalah Nabi Allah. Akhirnya disampaikan lawan berita ini kepada Maisarah. Maisarah, tolong jaga, kawal, pelihara. Itu teman engkau itu adalah Nabi yang tercatat dalam Taurat dan Injil dan Zabur. Dia adalah Muhammad akhir zaman. Dan mendengar berita dari Buhairah ini langsunglah, artinya si Maisarah ini bergegas menyiapkan barang dagangan, simpon kita belikan aja dah, kita belikan ke Makkah. Di perjalanan melihat aneh yang luar biasa si Maisarah, melihat mata kepala sendiri, merasakan sendiri batu-batu nang curing-curing nang terja-terja itu kan lembut menjadi ambal bila Nabi berjejak menjadi permadani. Pokoknya batu nang kayak pada pun karasnya, kayu bagaimanapun karasnya, di situ di saat waktu dijejak oleh Rasulullah berubah menjadi permadani. Dan rasa sejuk di perjalanan, rasa sejuk, nah kayak kita bahwa sini basi lah di perjalanan. Karena Nabi kan kadang-kadang matahari dan kadang membayang, lalu rasanya rasa sejuk Maisarah bila berganding Rasulullah, nah kayak ruangan basi. Kemudian batu-batu, pohon-pohon, kayu-kayu pada waktu itu mendengar suara Maisarah. Batu mengucapkan salam dan Rasulullah. Akhirnya pulanglah sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, laporan dalam Siti Hadijah. Jadi laporan dalam Siti Hadijah yang pernah dialaminya, pernah dilihatnya, yang pernah disaksikan sebelumnya adalah Nabi tidak pernah bayang, dan tidak pernah dihinggapi binatang apapun, alat nyamuk tidak pernah. Kemudian Rasulullah juga tidak pernah karena cahaya matahari, dan apa yang dijalani oleh beliau di perjalanan batu-batu terja itu bisa berubah menjadi permadani. Nyaman benar Maisarah berganting lainnya. Dan kemudian rasa sejuk luar biasa, dan bahkan perdagangan tuh laku laris manis semua habis. Akhirnya dikisahkan dalam Siti Hadijah. Nah di sini Siti Hadijah sudah mulai ada perasaan anak, perasaan mau, perasaan cinta dengan Rasulullah. Akhirnya karena ada perasaan ingin mengambil suami dengan Rasulullah, akhirnya Siti Hadijah menyuruh pembantu Sidin yang bernama Nafisah. Jadi Nafisah disuruh memandiri Rasulullah. Kata Hadijah, sampaikan lawan Muhammad bahwa aku hendak melamarnya, aku hendak meminangnya, aku hendak membeli suami lawan Muhammad. Tolong kisahkan masalah apapun yang berkaitan dengan pernikahan. Akhirnya disampaikanlah oleh Nafisah. Ujar Nafisah, wahai Muhammad, apakah yang menghalangi engkau untuk melaksanakan nikah? Apakah yang menghalangi engkau untuk melaksanakan perkawinan? Dijawab oleh Nabi, ujar Nabi, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya masa depan. Oh kalau begitu, ujar Nabi, saya bagaimana kalau ada orang yang meminang seorang perempuan cantik, kaya, dermawan, lalu dijawab oleh Nabi, siapa orangnya? Disebutlah oleh Nafisah Hadijatul Kubra, Hadijah. Dengan
tanpa basa-basi juga Rasulullah karena sudah kenal siapa Khadijah. Tapi kenal siapa Khadijah karena udah beberapa tahun lah. Ini Rasulullah umur sudah mulai 22 tahun. 22 tahun. Waktu Nabi Syah menanya ini umur 22 tahun dan kemudian dirundingakanlah lawan para paman-paman Bayar, Abi Thalib, Sayyidina Hamzah, kemudian Sayyidina Abbas, kumpul bertahan orang-orang Quraisy bagaimana untuk melanjutkan Rasulullah dengan perkawinan Siti Khadijah. Akhirnya dirundingakan, ada yang menyumbang sekian, sampai pada waktu itu terjadilah akad nikah pada usia Nabi umur 25 tahun. Jadi umur Nabi umur 25 tahun, Siti Khadijah pada waktu tepat pada usia sudah 40 tahun. Nah di sini guncangnya luar biasa Mekah. Mekah guncang di saat perkawinan Rasulullah dengan Siti Khadijah, karena perkawinan pada ipal yang inilah perkawinan nyiring. Dianggap Rasulullah itu mengawini seorang nenek tua. Itu sudah menjadi fitnah besar di Makkah. Tapi namun itu merupakan sebuah ujian bagi Rasulullah dan Siti Khadijah. Akhirnya kedua-duanya dibimbing oleh Allah sebelum ada wahyu. Artinya dibimbing oleh Allah lewat para malaikat-malaikatnya menjaga kestabilitasan antara dua kibin ini. Dan di saat puncak-puncaknya Rasulullah menjadi omelan-omelan orang Mekah. Akhirnya Rasulullah untuk menghindari terhadap pergaulan-pergaulan yang kurang menyenangkan, akhirnya beliau belajar tahanus ke sebuah gua. Belajar menyendiri, belajar uzlah dengan menghindari daripada perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat. Akhirnya mulai saat itulah Rasulullah sudah mulai rutin ke Jabal, ke Gunung Gua Hira untuk melaksanakan tahanus. Kadang-kadang bahala sehari, kadang-kadang bahala seminggu, kadang-kadang sebulan sekali. Pokoknya ada teruslah Rasulullah SAW naik ke sana untuk menghindari, pertama untuk menghindari, membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan menghindari daripada pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat, dan sekaligus untuk komunikasi dengan Sang Pencipta. Akhirnya di situ Rasulullah setelah sukses untuk melampaui perjalanan yang penuh dengan lika-liku, akhirnya Nabi pada tanggal 17 Ramadan pada waktu itu resmilah Rasulullah dilantik, dibaiat oleh Allah untuk menjadi utusan alam. Jadi utusan pencipta seluruh alam. Resmi menjadi Rasul Allah. Dan di saat waktu itu yang paling pertama menghibur Rasulullah adalah Siti Khadijah Al-Kubra, yang paling berjasa terhadap Islam. Perjuangan yang paling menyemangati Islam pada waktu itu adalah Siti Khadijah. Jadi kemudian Siti Khadijah daripada orang-orang yang lain, daripada istri-istri yang lain. Yang pertama karena Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, istri pertama Nabi. Nabi belum pernah menyentuh perempuan dunia manapun selain pada menyentuh Siti Khadijah. Itu kemuliaan Siti Khadijah. Dan yang kedua, kemuliaan Siti Khadijah yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang melebihi daripada perempuan istri yang lain. Di saat waktu pelantikan peresmian diangkat menjadi Rasul, seluruh dunia mendustakan Rasulullah. Hanya Siti Khadijah yang mempercayainya. Orang yang pertama masuk Islam. Ini keistimewaan Siti Khadijah daripada bini yang lain. Kemudian juga di antara keistimewaan Siti Khadijah daripada bini-bini yang lain, karena Siti Khadijah lah yang banyak berkorban, menyumbangkan harta kekayaan din, habis harta din diperjuangkan untuk syiar Islam. Jadi sidin kadang menggaduh lagi harta dan langsung melapas, hanya berserah kepada Allah. Yang paling banyak mengorbankan harta untuk perjuangan Islam adalah harta Khadijah dan tidak harta bini-bini yang lain.
Kemudian juga di antara keistimewaan kemuliaan daripada bini-bini Rasulullah yang lain, Siti Khadijah adalah perempuan yang bini Rasulullah satu-satunya yang punya anak. Bini Nabi yang satu-satunya punya anak dan Rasulullah. Seluruh anak-anak Nabi itu dari Siti Khadijah semua. Fatimah, Zainab, Hashim, Abdullah, Talib. Semua anak-anak Nabi yang 7 itu berasal dari Siti Khadijah semua. Jadi Siti Khadijah adalah datuknya para habaib. Jadi keistimewaan keistimewaan Khadijah juga pernah disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa Siti Khadijah adalah perempuan termulia dunia dan akhirat. Itu ucapan Nabi. Nah, di situ Siti Khadijah sampai wafat pun Siti Khadijah Nabi masih terkenang dengan Siti Khadijah. Khadijah terus diingat Rasulullah. Dan di saat waktu sudah Nabi menjadi suaminya Siti Aisyah, saudara Safiyah, Nabi masih aja bila hendak duduk, hendak makan, aku jalan, cakap ada Khadijah, ini je Nabi. Cakap waktu makannya ada Khadijah. Jadi Khadijah terus disebut Rasulullah, akhirnya sampai-sampai bini Nabi pun juga ada sanggup dia menahan. Ada sanggup dia menahan karena beliau juga manusia. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, ada cantik kau nih. Ada bungas kau nih. Ujar Siti Aisyah, nang sudah jadi bangkai ini, jadi Aisyah diingat aja Mas. Nah, ucapan nang sudah menjadi bangkai inilah Nabi kemudian emosional terhadap Siti Khadijah. Jadi emosional Nabi ini emosional karena Allah, marah karena Allah. Lalu dipanggil Nabi, ujar Nabi, wahai Siti Aisyah, sini bang. Bahasa kitanya adalah, ikam ini Siti Aisyahnya mana? Musim katam, musim panen, ada pemutik aja lagi. Artinya ada memanen aja lagi nih. Membuka lahannya ini pasti Khadijah. Membuka lahannya, merintisnya, membuka hutannya ini pasti Khadijah. Khadijah dan berjuang dengan harta dan darah Siti Khadijah untuk pembangunan Islam demi tegaknya kalimat Islam. Kami jangan sampai-sampai mengucapkan bangkai-bangkai Siti Khadijah lah, ujian Nabi kan. Dan akhirnya dikisahkan Nabi tentang keutamaan Siti Khadijah di depan Siti Aisyah, akhirnya minta ampun oleh Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini 2 kali kesalahan Rasulullah. 2 kali kesalahan. Yang pertama waktu itu menyebutkan Siti Khadijah dengan bangkai-bangkai itu masih juga diingat. Apakah ada bunga 10 ini di Siti Aisyah? Sekali. Yang kedua, waktu Rasulullah SAW pada waktu melahirkan melahirkan anak lah, Gundik Sidin, Nabi ini tercurah dalam mereka ketiah terus siang malam dan anak nih kan. Hanya juga anak pulang. Tuhan. Akhirnya bini-bini yang lain cemburu Rasulullah sampai-sampai memboikot Rasulullah. Jadi 2 kali bini Nabi ini pernah bermasalah dengan Rasulullah. Dan Nabi pada kau menghilangkan Siti Khadijah, dan selama Nabi dan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah bermadun. Jadi kalau ada orang artinya nang bini 2, 3, 4 mencontoh Rasulullah, takone bini Tuhan mati kau udah. Oh, syaratnya bini Tuhan mati. Dapat sudahlah. Ada juga Pak Bu. Nabi setelah wafat Siti Khadijah, nyerut bini kan itu jaraknya 2 tahun 3 tahunan. Jadi sebelum masih dengan Siti Khadijah, nang kayak apapun perempuan cantiknya lah, tetap Nabi tidak tergiur. Nabi hanya mencintai satu perempuan yang Siti Khadijah. Jasa Siti Khadijah itu bukan jasa kepada Rasulullah, tapi jasa terhadap Islam. Jadi bangkitnya Islam sampai sekarang, menyebarnya Islam sampai sekarang, meriahnya Islam sampai sekarang, itu akui karena diakui berkat Siti Khadijah. Karena Khadijah kan mau ikut waktu Nabi pulang dari Gua Hira, kemudian Nabi itu merasa gemetar awak sidin di saat waktu dipeluk oleh Jibril, dan pada waktu itu Nabi Zalumi selimuti aku. Siti Khadijah lah yang menghibur Rasulullah. Artinya ujar bahasa kita, ya Muhammad, kami mulai halus sampai sekarang belum pernah engkau membuat resah di Mekah nih.
dan pernah ada kalimat dusta pun di mulut engkau, dan engkaulah yang menyatukan silaturahmi di Makkah, di mana mendengar pula ikam datang mata harus menjadi. Artinya engkau penyatu silaturahmi dan engkau adalah orang yang paling pendamai orang bermasalah, dan kadang mungkin Allah itu akan menyiksa ikan. Jadi kedatangan malaikat itu adalah untuk mengangkatkan derajat ikan. Dihibur Siti Hadijah terus Nabi. Jadi kada pernah Nabi ini merasa sinis lah menghadapi apapun keadaan, karena Siti Hadijah ini luar biasa manusianya. Suami istri yang paling salehah. Jadi disinilah keistimewaan Siti Hadijah sampai bergelar beliau Hadijatul Kubra, kemudian termasuk Tahirah, karena satu-satunya diri Nabi yang membangun Islam dengan harta, tenaga, dan darah, dan juga satu-satunya Rasul bini Nabi yang mempercayai Rasulullah di saat seluruh dunia mendustakan Rasulullah. Dan akhirnya dan berkat Siti Hadijah beliau dipelihara Allah. Nah, kalau kita ke Makkah, ada jadwal di Makkah hendak melihat rumah Siti Hadijah. Rumah Siti Hadijah itu berdampingan dengan Pasayan di Bukit Marwah. Jadi di Bukit Marwah, kalau kita mulai sapa ke Marwah, itu ada di sebelah kanan kita, bila keluar pintu Marwah, ada model kayak pegunungan halus, karena umbukan halus itu di spasial di kiri bahwa itu bekas tempatnya rumah Siti Hadijah. Kita berdoa di situ, baca Yasin itu, baca Fatihah di situ, insya Allah kabul. Jadi antara rumah Siti Hadijah dan rumah Abu Jahal pada jauh. Rumah Abu Jahal itu ialah di Hamam Saribu. Hamam Saribu, di tempat orang-orang WC, sama itu rumah Abu Jahal. Adapun tempat kelahiran Rasulullah kan kira-kira 500 meter pada rumah Siti Hadijah. Jadi orang serumpun berdatang. Jadi mudah-mudahan meskipun secara singkat pada sore hari ini, mudah-mudahan dengan berkat kita menyinggung atau menyebut perjalanan hidup Siti Hadijatul Kubra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkati oleh Allah dengan berkat beliau. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad aqamu ala sanil qaum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Wa basyirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ahaqqu min dzikra wa ahaqqu min 'abdihi wa warwa. Man malaka wajwadu man su'ila wa usama man afanda malikul la syarika lak wa qawlu la ilaha illa laka kullu syai'in halikun illa wajhik la tuta'u illa bi'idnika wa lan tu'ta illa bi'ilmika tuta'afat fatashkur wa tu'ta wa ta'afir wa akramu syaidan wa adna hafizin hamlat dunan wa
الخمس. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرق له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق سائل عليك إن تقي لنا وتجيرنا من النار وبقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أستيت ونستعينك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكر وارزقنا طاعتك وطاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك وكأننا نراك عبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتوفيقك ولا تسكنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الظن وحسن الخلق. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشقاء وسمات الأعداء وعطال الداء وهيبة. اللهم أعطنا من الدنيا ما تكن به فتنة وتغنينا به من الأحياء ويكون بلغا لنا إلا ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك نعمة دامة ورحمة شاملة وعافية. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واختم بشهادة أجلنا واقف بزيادة أعمالنا. اللهم أوصل على زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية الكبرى وما لنا واتر بسجل عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح أعمالنا واستر عيوبنا واجعل التقوى زادة وفي ديننا اجتهادنا وعليك توكلنا وأمرنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة. اللهم كما مننت على سيدتي خديجة الكبرى بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قادم الإحسان وكما نفضل عليها بتقديم حرماتي وذمتي ونصر حجي ودعوته ومتبع جلك وفقنا للاستمساك بسنتي والجمع حتى نموت عليه واحشرنا في جمرته ولكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.